Pak Eri, ya kan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, hari ini hari Kamis, Selasa, saya sudah dapat informasi bahwa SK perubahan pengurus sudah ada. Dan SK lambang kita anggaran dasar sudah ditandatangani oleh Pak Menteri. Alhamdulillah. Maka lihat tanda tangannya Pak Menteri itu coba Pak Eri, tanggal berapa nih? Ini kan hari ini saya ambil saja, yaitu tanggal, ada tanggalnya ini. 25 Maret. 25 Maret. Kan sekarang 27. Hari Selasa kemarin yang lalu. Pas azan maghrib. Jadi Pak Menteri, mungkin Pak Menteri habis berbuka, ya kan ini kan bulan 25 hari ganjil juga. Ganjil juga, betul. Ya, kan? Ya tangan dia informasi. Alhamdulillah seperti itu. Dan saya baru sempat tadi mengambilnya, ya kan, pas hari 27. Nah, jadi lambang kita kembali lagi menjadi lambang hari ini. Inilah lambang resmi partai kita. Pada seluruh kawan-kawan, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Ranting, Badan Otonom, sekarang lambang kita seperti ini. Oleh karena itu, menyesuaikan. Ya, kita nggak apa-apa lah menyesuaikan. Billboard, pelang nama otomatis harus berubah. Lagi, gitu. Yang ini menjadi tinggal sejarah. Sekarang kita resmi, jadi kawan-kawan harus menyesuaikan. Nanti saya sudah minta Pak Sekjen untuk mengeluarkan surat edaran untuk mengganti seluruh pelang nama kita, kop surat, termasuk map dan lain sebagainya, surat menyurat, termasuk sekaligus juga kepengurusan kita. Dan seluruh otonom kita menjadi lambangnya sekarang sah hari ini menjadi lambang gitu. Ada tulisan partai, ada Masumi. Bedanya dengan yang 55, hanya di sini aja, Pak. Di sini aja, ada kotak itu. Hanya tulisan partai. Kotaknya sama. Kotaknya sama ya. Hanya tulis partai aja di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan teman-teman kita, saudara kita diaspora di seluruh dunia, kita hadir lagi sore hari ini. Untuk ini agak istimewa karena hari ini adalah kebetulan kita mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kumham. Dalam hal ini SK, surat keputusan tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masumi, dan juga tentang SK tentang susunan kepengurusan yang baru, susunan pengurus Masumi, Dewan Pimpinan Pusat Masumi yang periode terbaru, yang baru saja hari ini kita terima. Dan oleh karena itu kita akan ngobrol langsung dengan Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Ahmad Yani, untuk kira-kira kenapa ini baru muncul sekarang, kenapa padahal kita kan tetap eksis ya, sebagai badan hukum tetap eksis ya. Ini perubahan dari badan hukum itu. Nah, kita yang penting akan kita bahas selain susunan pengurus yang berubah, tentunya anggaran dasar. Dalam anggaran dasar ini ada logo. Nah, logonya ini yang menarik pemirsa sekalian. Nanti kita akan membahas ini dengan Pak Ketum. Silakan Pak Ketum, kira-kira gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Masumi TV seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, maupun dari kawan-kawan diaspora, maupun pengurus kita Masumi dari seluruh Dewan Pimpinan Wilayah, dari Sabang sampai Merauke, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, dan simpatisan dan keluarga besar Partai Masumi. Tentunya kita betul-betul harus mengucapkan syukur kita. Syukur alhamdulillah ya. Syukur alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini, hari-hari Allah membukakan pintu langit, doa-doa hambanya yang menengadahkan tangannya di bulan Ramadan ini, insya Allah dikabulkan. Dan ini hari yang ke-27 Ramadan. Ya. Ini hari ganjil. Tadi malam ya kita beritikaf. Ya kan, saya di masjid dekat rumah saya, Pak Eri di masjid dekat rumah saya, dan kawan-kawan tentunya seluruh fungsionaris dan Partai Masumi, simpatisan yang juga menjadi tradisi kita
melakukan kegiatan-kegiatan mengisi seluruh kegiatan kita di bulan Ramadan ini, terutama di hari akhir Ramadan ini adalah di 10 terakhir ini kita betul-betul melakukan itikaf di masjid-masjid seperti itu, Pak Eri. Oke. Nah, saya baru pulang dari Dirjen AHU, ya kan, karena memang beberapa waktu yang lalu saya mendapat informasi ya dari Menteri Hukum dan HAM bahwa usulan perubahan kita, permohonan pengesahan perubahan kita, yaitu baik perubahan kepengurusan maupun perubahan lambang, ya kan, yang ada di anggaran dasar telah ditandatangani oleh Pak Menteri. Ini pemirsa yang tentu kalau keluarga Masyumi tidak asing, ya kan, dengan lambang Masyumi. Tapi bagi kawan-kawan yang baru, milenial, kok terjadi perubahan-perubahan ini, apa yang menyebabkan? Sama-sama kita ketahui, Pak Eri, sekaligus juga sebagai edukasi dan sekaligus juga pendidikan politik, bahwa Partai Masyumi ini hanya mengulas secara garis besar saja, Pak Eri. Partai kita ini didirikan, ya kan, oleh ormas-ormas Islam. Dan intelektual Islam dan tokoh-tokoh Islam, Pak Eri, merespon maklumat IK yang ditandatangani oleh Bung Hatta pada tahun 1945. Maka dilaksanakanlah yang namanya Kongres Umat Islam Indonesia. Pertama itu di Yogyakarta, yang menyepakati satu-satunya sebagai alat perjuangan umat Islam Indonesia, satu-satunya kendaraan politik umat Islam Indonesia yang disepakati pada waktu itu adalah Partai Masyumi. Partai Masyumi ini memang ada hubungannya, walaupun secara kelembagaan tidak menjadi bagian singkatan sebagaimana Majelis Syuro Al-Islam Indonesia seperti itu. Muslimin Syuro Muslimin Indonesia seperti itu kan. Masyumi itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itu memang pada waktu penjajahan ya. Majelis menjadi ormas. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ya kan, menjadi tempat berkumpulnya wadah seluruh ormas, ya kan, dan kelembagaan maupun tokoh-tokoh yang pada waktu itu ingin memperjuangkan kemerdekaan. Bergabunglah dan itu sebagian juga nanti mereka masuk di dalam Badan Persiapan Usaha, Badan Penelitian Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan ya, BPUPKI ya. Nah, itu partai berdiri, Pak Eri, ya kan. Di situ ada Muhammadiyahnya, di situ ada NU-nya, ada Persisnya, ada Al-Irsadnya, ada Al-Wasliyahnya, terus ada beberapa ormas lah ya, seperti itu. Dan Masyumi dalam jangka waktu 10 tahun, Pak Eri, ya 10 tahun, bagus ya, dan ikut pemilu. Tapi sebelum ikut masuk pemilu tahun 55, kan ada sebelum-sebelumnya ada peristiwa-peristiwa besar, ya, karena dia 45, maka ada peristiwa-peristiwa besar yang menyelamatkan sesungguhnya Indonesia atau menyelamatkan Republik Indonesia ini yang pada waktu itu diancam baik oleh ekspansi kembali, baik agresi Belanda baik pertama maupun kedua, maupun penikaman dari belakang yang dilakukan oleh PKI. Pemberontakan PKI di Madiun 48. Nah, sama-sama kita ketahui Belanda itu kan menangkap, ya kan, dan akhirnya tokoh-tokoh Republik pada waktu ditahan, tapi ada salah seorang atau beberapa orang menterinya pada waktu itu yang tidak berada di Jogja, yang tidak ditangkap, yang ada di Sumatera Barat. Satu di antaranya itu ada Pak Saprudin Pronegara. Betul. Pak Saprudin inilah yang memproklamirkan yang disebut PDRI, Partai Pemerintah Daulat Republik Indonesia. Dengan PDRI inilah yang memberikan alasan legitimasi, alasan yuridis, alasan ideologis, alasan sosiologis, dan alasan lainnya untuk kita tetap memperjuangkan dan bergerilya
baik dalam gerilya militer yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman maupun gerilya diplomasi yang dipimpin oleh Gus Salim dan lain sebagainya yang di luar negeri seperti itu. Pendek ceritanya diselamatkanlah PDRI. Iya. Ya, melalui Masumi juga kan? Iya, ketua Masumi. Ya, ketua pada waktu itu tahun 50-an ya, 48. Nah, pada 48-an itu agresi. Nah, pada waktu kita dipaksa untuk menerima ya kan melalui Lingkarjati Konferensi Meja Bunar, Indonesia dipecah-pecah ya kan? Ini menjadi serikat. Kembali Masumi menorehkan tinta emasnya, memberikan piutangnya kepada Republik ini dengan menyelamatkan Indonesia menjadi negara kesatuan. Itulah terkenal dengan mosi integralnya Pak Nasir. Ya kan? NKRI ya. NKRI. Jadi mosi integralnya Pak Nasir seperti itu. Nah, kita terus berjalan, banyak sekali karya-karyanya. Karya-karya yang saya kira tidak mungkin bisa ditutup-tutupi oleh sejarah. Dan ini telah dituangkan dalam berbagai macam literatur, dalam berbagai kajian, dalam berbagai disertasi, tesis, dan lain sebagainya yang tersebar. Dan itu merupakan hal yang fundamental. Jadi memang negara ini, ya kan, kalau kita mau jujur mengklaim, kehadiran Partai Masumi menyelesaikan sebagian problem-problem besar kebangsaan kita itu. Itu banyak belum tahu orangnya. Artinya bahwa peran Masumi terhadap kebangsaan ini, peran Islam dan peran Masumi, Islam tentunya sebagai kita rakyat yang mayoritas, dan instrumennya partai politik Islam Masumi pada itu luar biasa Pak Edi. Nggak ada yang bisa lawan maupun kawan tidak bisa yang menegasi atau menutup kenyataan sejarah ini. Walaupun bisa ditutup-tutupi, tapi tidak bisa menghapus sejarah itu Pak Edi. Iya. Luar biasa sejarah seperti itu. Nah, kita ikut pemilu ini, pendek aja cerita, ikut pemilu dan menjadi partai pemenang pemilu Pak Eri. Iya, betul. Dari 15 dapil, Masumi itu menang di 10 dapil. Ya kan? Yang dapil Masumi kala itu Jawa Tengah, itu dimenangkan PNI. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur dimenangkan oleh NU. Ya, seperti itu. Selainnya disapu bersih. Ya kan, oleh Masumi. 10 dapil itu Pak Heri dimenangkan oleh Masumi, dan jumlah kursi sama PNI dengan Masumi. Dan memang popular vote karena Jawa lebih besar sedikit PNI seperti itu. Dan apa yang terjadi luar biasa Pak Heri. Ya kan, Masumi itu kontribusinya luar biasa loh terhadap Republik ini. Ya, Pak Heri harus Pak Heri pahami juga, dan mungkin rakyat Indonesia belum memahami, belum mendapat informasi yang cukup, bahwa hari ini kan bulan puasa nih, ya kan, bulan puasa, di ujung puasa kan hampir orang butuh THR. Ide genuine THR itu dari tokoh Masumi, yaitu Mr. Sukiman. Uang ori ya? Ori, uang Republik Indonesia. Ya. Itu Pak Saprudin Perwira Negara, Menteri Keuangan. Menteri pada waktu itu. Jadi banyaklah kita tidak mau mengklaim seperti itu. Nah, memang Masumi ini menjadi sparring partner. Bahkan ketua Masumi ini menjadi anak kesayangannya betul Pak Nasir Bung Karno. Ini renggang hubungannya Bung Karno dengan Pak Nasir ini. Tak kalah ada provokasi masuk yang dilakukan oleh PKI Pak Eri. Nah, mulailah PKI dengan isu dan lain sebagainya, apalagi mulai terjadi gejolak luar biasa di masing-masing daerah, ya kan, militer pun ikut bagian seperti itu, ya seperti itu, tentara tidak terima, ya kan, terutama Angkatan Darat, bagaimana perannya PKI sudah menguasai lini-lini itu, ya kan. Nah, akhirnya kan tokoh-tokoh partai inilah yang mencoba untuk mengerem agar kalaupun ada persoalan di Republik ini diselesaikan secara internal, tidak perlu melibatkan asing atau CII pada waktu itu. Itu pun peran tokoh-tokoh Masumi, dan di situ ada perannya bapaknya Pak Prabowo, Pak Sumitro. Sumitro di situ. Ya, Pak Sumitro, Pak Nasir, seperti itu. Apa yang dituntut PRRI itu tidak sebagaimana ditulis oleh sejarah. Seolah-olah mereka ingin agar pusat itu tidak terlalu dominan. Pembangunan itu tidak terlalu desentralistis di Jawa, ya seperti itu. Terus otonomi daerah, macam-macam. Terus mengembalikan dui fungsi
Bung Karno, Bung Hatta. Kan sama-sama kita ketahui Bung Hatta sudah meninggalkan Bung Karno pada waktu itu. Dan menjauhi yang namanya PKI. Tapi kan respon pusat pada waktu itu tidak melalui respon melalui diplomasi, melalui debat. Tapi respon dengan senjata. Maka itulah terjadi tragedi sesungguhnya. Tapi ya sudah, itu peristiwa sejarah. Nah, sejak saat itulah Masyumi dipaksa, Pak Eri. Masyumi itu dipaksa membubarkan diri pada tahun 60 karena provokasi PKI terhadap Bung Karno. Ya, kan? Akhirnya ya Masyumi dengan berbagai macam pertimbangan masih tetap eksis. Ya kan, nggak membubarkan diri. Nah, artinya sampai setelah membubarkan ya, diri, kan membubarkan diri. Tapi apa setelah membubarkan diri itu apa, Prof Kahin? Ini Prof Kahin, ini intelektual Amerika, menyatakan bahwa tak kala Masyumi membubarkan dan terjadi perubahan rejim dari Orde Lama ke Orde Baru, kan 65-65 tahun sentralisasi kekuasaan itu ada Bung Karno, mereka terjadi penyimpangan di mana-mana, puncaknya adalah pemberontakan PKI itu, maka penggantian ke rejim Orde Baru. Nah, penggantian rejim Orde Baru kan merehabilitasi, tapi Masyumi tidak diinginkan oleh, terutama oleh think tanknya Pak Harto pada waktu itu. Think tanknya ya. Nah, tapi apa kata Prof Kain? Ini kerugian besar. Masyumi tidak boleh hidup lagi. Ini bukan hanya kerugian Masyumi, tidak hanya kerugian, saya ulangi lagi, Masyumi tidak boleh hidup kembali. Tidak hanya kerugian bagi partai Masyumi, tidak hanya kerugian bagi umat Islam, tapi kerugian bagi bangsa Indonesia. Itu loh Pak Eri. Kahin ngomongnya Prof Kain ya. Dan itu memang faktanya akhirnya seperti itu Pak Eri. Nah, sudah mengalami itulah akhirnya karena tidak boleh lagi rejim militer Orde Baru pada waktu itu. Akhirnya Pak Nasir mengambil jalan, istilahnya mereka itu berpirau. Kalau selama ini dakwah melalui jalur politik, karena kita tidak boleh lagi jalur politik itu, maka rubah berpolitik melalui jalur dakwah. Ya kan? Pak Nasir menyatakan Islam itu kalau masih segi ibadah, beribadah, berpendidikan, ya sudah boleh. Kalau mulai masuk ke dalam wilayah-wilayah ekonomi, awasi. Masuk wilayah politik, bunuh, cegah, cegah dan sebagainya seperti itu. Dan itu memang menjadi kerugian bangsa kita ini. Nah, ini mengalami durasi yang cukup panjang. Dalam durasi cukup panjang ini bisa kita bedah ketidakhadiran Masyumi itu menjadikan problem, terutama problem demokrasi. Karena tidak ada sparring partner lagi. Karena Masyumi ini adalah sahabat sekaligus lawan politik yang betul-betul mempunyai nilai-nilai integritas dan moral. Yang hari ini Pak Eri, politik kita nir moral dan etika. Politik kita kehilangan etika. Politik kita hari ini kehilangan moral. Politik kita kehilangan nilai-nilai Pak Eri. Politik kita kehilangan nilai-nilai peradaban. Politik kita hanya seolah-olah sekarang hanya mengantarkan orang. Politik kita hari ini hanya menyangkut masalah transaksional, jual beli dan sebagainya. Tapi hal yang paling monumental, membangun sebuah peradaban, membangun sebuah etik dan moral, tidak ada di wilayah politik kita hari ini. Kenapa? Karena Masyumi tidak tampil, Pak Eri. Betul. Itu kerugian bagi kita ya. Kerugian tidak hanya kerugian bagi Masyumi. Bagi bangsa juga. Kita kerugian. Betul. Lihat hari ini, yang terjadi hari ini. Transaksional itu, politik uang begitu merajalela, politik itu menjadi kriminal, semua seperti itu. Nah, untuk itulah kita mencoba untuk meribon kembali, Pak Heri. Ribon ini kan mengalami 2 tahap, Pak Heri. Tahap pertama generasi awal, generasinya Pak Nasir, Pak Sukiman, ya kan, dan sebagainya seperti itu. Banyak sekali generasi-generasi awal itu, kayak Pak Burhanuddin, Pak Safruddin, dan lain sebagainya, Pak Rum. Itu generasi awal. Diikuti generasi kedua. Generasi kedua gagal merehabilitasi Masyumi. Tidak boleh hidup. Ribon, tapi umurnya tidak panjang. Generasi ketiga, Bang Abdullah Himahua, ikut pemilu tahun 1999 setelah reformasi. Ada 1 kursi kan. Tapi pada waktu itu sesungguhnya sudah
digagas juga melalui konfederasi dalam bentuk lain. Namanya Forum Silaturahmi Partai-Partai Islam. Tahun 55 Pak Eri, walaupun partai Islam banyak, tapi mereka satu perjuangan, satu arah, satu cita-cita, baik di konstituante maupun di DPR-nya. 55. NU Masumi bahu-membahu isu-isu dan ide-idenya. Sempat terjadi bersama kawin paksa melalui rejim Orde Baru dengan penjarahan partai melalui Partai Persatuan Pembangunan. Sempat, ya kan? Tapi kan kita mengetahui lah politik Orde Baru kan, kebijakan politik Orde Baru. Ya, tahun 99 kembali lagi, tapi umurnya nggak panjang. Hanya 1 kali ikut pemilu. Oh, selama. Setelah pemilu 2019, ini yang namanya anak keturunan, tadi generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima. Mungkin ada generasi keempat, kelima. Saya ini keempat atau kelima. Kita rindu menghadirkan politik ini adalah politik gagasan. Politik ini harus politik moral. Politik ini ada politik nilai. Politik ini membangun bangsa, bukan menghancurkan bangsa. Membangun peradaban, bukan menghancurkan peradaban. Seperti itu, Pak Eri. Kita rindu seperti itu. Kita boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pilihan, tapi dengan argumentasi. Bukan dengan model menggunakan buzzer dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk meribon kembali, Pak Eri. Jadi kalau kita mau lihat ya, hari itu, dulu kan lambang, kalau ini bisa dilihat, awalnya kan Masumi itu kan seperti ini aja. Gitu ya. Ya kan? Ya. Masumi seperti ini. Aslinya tahun berdiri 45 sampai seperti ini. Pemilu 55 ya. Kan ya gini nih. Masumi seperti hitam putih. Kalau saya memaknai hitam putih ini dia tidak ada kompromi. Hitam ya hitam, putih ya putih. Hak ya hak, ya batil ya batil. Tegas seperti itu. Tidak ada neko-neko seperti itu. Nah, pada waktu 99 berganti menjadi Partai Politik Islam Indonesia, Masumi Pak Bang Abdullah, tapi tetap lambangnya seperti ini. Nah, kita mencoba untuk menghidupkan kembali Pak Eri 2019, ya kan? Kita mau menghidupkan kembali 2019 itu. Nah, tapi kan kita mengalami hambatan luar biasa, ya kan? Hambatan. Nah, akhirnya baru kita bisa itu adalah lebih kurang tahun 2000 berapa menyerang 2021-22 ya kan, 2022 aja pas 2022 ya kan. Setelah itu kita mau ikut pemilu 2024 tapi mengalami panjang. Ya boleh hidup tapi lambang belum boleh seperti lambang ini Pak Eri. Jadi kita kembali dari lambang ini kita simulasi Pak Eri. Ya kan? Ini yang asli pertama itu ya. Ini yang pertama ya kan. Terus 99 dia ada Partai Politik Siap. Terus kita masuk lagi untuk ikut pemilu 2022, ya 2024, ya kan? Ini ya kan 2022 ya kita ininya. Dapatnya SK-nya. Partainya kayak gini. Partai Masumi ini adalah Mengka'bah seperti ini. Ini jalan tengah Pak Eri. Jalan tengah ya. Jalan tengah ini. Mengakomodir. Kalau lambangnya seperti ini nih. Ini jalan tengah kawan-kawan. Ya kan? Ya kita tetap yang namanya berjuang itu kan tidak boleh berhenti Pak Eri. Mana ada kita mantan pejuang. Pejuang itu kan istiqomah terus menerus plan demi plan. Ya kan, walaupun langkah kita tertati-tati, tapi tahap demi tahap ya kan kita lalui. Kalaupun ada tembok kita berpirau nyisir sedikit seperti itu. Nah, kita kepengurusan kita beberapa waktu yang lalu kita melakukan perubahan-perubahan kepengurusan Pak Eri. Ya kan, melakukan perubahan kepengurusan. Yaitu karena Pak Sekjen kita Pak Tibi Masa ada kesibukan dan lain sebagainya, kan diganti oleh Pak Samsudin Dayan seperti itu menjadi Sekjen. Pak Bendahara dari Pak Arif Budiman diganti menjadi Sahrir dengan pengurus yang sekarang ini ada seperti itu. Dan kita berusaha untuk merubah kembali ke lambang. Alhamdulillah Pak Eri, ya kan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, hari ini hari Kamis, Selasa, saya sudah dapat informasi bahwa SK perubahan pengurus dan SK lambang kita anggaran dasar sudah ditandatangani oleh Pak Menteri. Maka lihat tanda tangannya Pak Menteri itu coba Pak Eri. Tanggal berapa nih? Kan ini kan hari ini saya ambil saja. Yaitu tanggal ada tanggalnya ini. 25 Maret. 25 Maret. Kan sekarang 27. Hari Selasa kemarin yang lalu pas azan maghrib. Jadi Pak Menteri, mungkin Pak Menteri habis
berbuka, ya kan ini kan bulan 25 hari ganjil Hari juga. ganjil juga, Iya betul. kan? Iya, iya. Ya tangan dia informasi, alhamdulillah seperti itu. Dan saya baru sempat tadi mengambilnya, ya kan, pas apa namanya hari 27. Nah, jadi lambang kita kembali lagi menjadi lambang hari ini. Inilah lambang resmi partai kita. Pada seluruh kawan-kawan, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Ranting, Badan Otonom, sekarang lambang kita seperti ini. Oleh karena itu, menyesuaikan. Ya, kita nggak apa-apa lah menyesuaikan. Apa namanya, billboard, pelang nama otomatis harus ini berubah. Berlaku lagi, gitu. Yang ini menjadi tinggal sejarah. Sekarang kita resmi. Jadi kawan-kawan harus menyesuaikan. Nanti saya sudah minta Pak Sekjen untuk mengeluarkan surat edaran untuk mengganti seluruh pelang nama kita, kop surat, termasuk map dan lain sebagainya, surat menyurat, termasuk sekaligus juga kepengurusan kita dan seluruh otonom kita menjadi lambangnya sekarang sah hari ini menjadi lambang gitu. Ada tulisan partai, ada Masumi. Bedanya dengan yang 55 hanya di sini aja, Pak. Di sini aja ada kotak gitu. Hanya tulisan partai. Tulisan partai. Kotaknya sama. Kotaknya sama ya. Hanya tulis partai aja di atasnya. Tetap. Memang orang-orang tua sering menyatakan, kok Masumi lambangnya begitu, bukan lambang bintang bulan gitu. Nah, kita sekarang mengembalikan lambang bintang bulan. Maknanya kan jelas, lambang bintang bulan ini kan lambang adalah lambang umat Islam sedunia seperti itu. Kalau misal kita lihat dari lambang ini, kelihatannya besar sekali ya. Potensi untuk besar Partai Masumi kembali ke masa kejayaannya kembali itu bisa rebound, betul-betul rebound gitu ya. Insya Allah Pak Eri. Yang penting kan kita tidak cukup dengan begini kita cukup apa namanya berbangga, tidak bekerja, tidak. Tetap harus bekerja. Kita harus bekerja Pak Eri. Iya, bekerja keras ya. Tengah-tengah orang partai lagi redup kerjanya, partai-partai tidak lagi kedengaran kerjanya, kita kan tetap bekerja. Kita harus bekerja. Hari ini kan kita sudah menyelesaikan seluruh pengurus pusat. Pengurus-pengurus provinsi sudah kita minta untuk melakukan perubahan-perubahan. Sekarang kan lagi SK-SK-nya lagi berjalan. Pengurus DPD juga berjalan. Anggota yang selama ini mungkin tidak aktif, kita minta mengaktifkan. Ini terus semuanya seperti itu. Dan kita menggunakan tentu, kita tidak bisa juga tidak mengikuti zaman Pak Eli. Kan kita membutuhkan yang namanya teknologi. Dan kita sudah membuka teknologi kita nanti di ini ada akses ya kan untuk kawan-kawan, untuk keluarga besar, simpatisan, anak keturunan baik ideologis maupun biologis Masumi, mari bergabung kembali dengan Masumi. Inilah partai kita. Mari bergabung kepada partai kita. Mari kembali kepada rumah kita. Mari kita besarkan bersama-sama. Dengan besarnya Masumi, dengan aktifnya Masumi, bukan hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan Masumi dan umat Islam, dan insya Allah untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kalau misalnya kembali ke logo yang Masumi yang asli, walaupun ada tambahan kata partai, itu kan harusnya seperti magnet gitu ya bagi insya Allah, bagi masyarakat Muslim dan juga bagi partai-partai lain gitu. Maksud saya partai-partai yang bernafaskan Islam. Nah, oleh karena itu kan kita menggagas Pak Heri. Dan kita memang kalau belum memungkinkan, kita berharap satu partai seperti itu harapan kita. Itu yang paling ideal Pak Heri. Paling ideal. Bagi kita kan siapapun pengurusnya, ketua kan nggak ada masalah. Dan kita sudah merasakan sendiri kan, di Masumi nggak ada rebut-rebutan untuk jadi ketua umum. Betul. Memberikan kesempatan bagi yang betul-betul layak, memberikan kesempatan yang mau menimbul amanah, karena ini amanah, ya kan? Kita bukan bersukacita menerima amanah ini sesungguhnya. Ini betul-betul kita berjuang mendirikan ini. Saya bersyukur alhamdulillah hampir 2 tahun 3 tahun ini Pak Eri ya kita. 4 tahun ini 4 tahun lah ya kita. 4 tahunan ini 3 atau 4 tahun ini kita berjuang bersama-sama ini, dan mayoritas kawan-kawan itu istiqomah Pak Edi. Ya kan? Dan kita nggak tergoda. Kita ingin membangun betul dengan kaki kita sendiri, dengan tangan, dengan kekuatan kita sendiri. Ya kan, kita membangun dunia ekonomi juga seperti itu. Nah, oleh karena itu Pak Eri, saya ingin betul jangan sampai partai-partai Islam terutama Masumi kayak anak yatim piatu. Tahu yatim piatu Pak Eri? Kehilangan induk. Betul. Kita partai ini ada induknya Pak Eri. Ya Masumi ini gitu. Iya bukan, partai Masumi ini ada induknya. Iya. Induknya tuh ormas-ormas Islam Pak Eri. Iya, betul. Iya kan? Kami berharap betul ormas-ormas Islam itu menyadari bahwa kita
mungkin belum optimal, belum maksimal berjuang di laga, di ladang, di zera, di domainnya partai politik, Pak Eri. Ya, nggak ada orang yang meragukan. Kalau masalah pendidikan, waduh luar biasa. Muhammadiyah, ya kan? Rumah sakit Muhammadiyah jual sama begitu Nahdlatul Ulama. Tapi jujur, kita harus berani jujur umat Islam di bidang politik dan ekonomi kita tertinggal. Kita tertinggal sebagai umat, sebagai rakyat yang mayoritas, kita tertinggal. Akibat ketertinggalan, kerugian bukan hanya kerugian bagi kita, tapi kerugian bagi bangsa dan rakyat seluruh Indonesia. Betul, betul. Kita ini ingin betul-betul mengembalikan. Ayo Ormas, ayo. Ya kan, tokoh-tokoh kembali. Jangan tinggalkan gelanggang politik. Jangan lari dengan politik. Jangan tinggalkan kami sebagai bagaimana anak yatim piatu. Seperti itu. Oleh karena itu menurut saya ini sudah momen waktunya. Oleh karena itu kita juga tidak boleh juga berpangku tangan. Silaturahim ini saya betul-betul saya instruksikan nih kepada kawan-kawan di provinsi, di kota, kabupaten, di kecamatan. Anda betul-betul wajib bersilaturahmi kepada ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, para kiai, para ulama, cendekiawan, para intelektual, tokoh masyarakat wajib bersilaturahmi. Ya, artinya kalau misalnya ada tanggapan positif dari ormas-ormas Islam, ya berarti itu kan bisa membesarkan partai Masyumi gitu kan? Insya Allah Pak Eri. Dan bisa juga mereka menjadi semacam lokomotifnya Pak Eri. Nah, lokomotif menjadi lokomotif memfasilitasi untuk bertemunya partai-partai ini. Bisa terjadi kita kongres lagi, bisa berbentuk. Saya bilang tadi Pak Eri, kalau memang belum memungkinkan kita menjadi, ayo kita duduk bersama, kita buat konfederasi. Banyak sekali yang membutuhkan perannya umat Islam, perannya Masyumi hari ini, perannya partai Islam. Ketidakadilan itu nampak di depan mata kita, Pak Eri. Betul. Fix. Ya, dua, pagar laut, dan yang namanya sepika tidak akan pernah terjadi kalau Masyumi berkuasa. Tidak akan pernah terjadi, Pak Eri. Ketidakadilan itu tidak mungkin terjadi, Pak Eri. Ketimpangan itu tidak mungkin terjadi, Pak Eri. Membiarkan seperti itu. Lahan dikuasai oleh segelintir orang tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena kita menerapkan politik nilai, Pak Eri. Kita tidak anti yang besar, tapi tidak boleh orang itu besar sendiri. Apalagi hanya segelintir orang, sekelompok orang, bagian terkecil dari bangsa ini. Mengecilkan yang besar. Ya kan? Enggak. Mereka kan kelompok minoritas, menguasai seluruh. Ini persoalan kita, Pak Eri. Ekonomi kita ini hanya dikuasai oleh 5-10% kok yang menguasai hajat ekonomi bangsa kita ini. Dan kita bukan berarti salah aja, kebetulan mereka adalah minoritas seperti itu. Tidak pernah ada di dunia ini minoritas yang seperti itu, Pak Eri. Hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. Mereka mendapat seolah-olah mendapat privilege. Kita ini adalah seolah-olah menjadi in the cost di rumah kita sendiri, Pak Eri. Padahal bangsa ini dilahirkan, bangsa ini tidak datang seketika, Pak Eri. Diperjuangkan, tidak hanya diperjuangkan dengan tenaga, diperjuangkan dengan air mata, darah, harta, para syuhada, para pahlawan. Saksinya di Taman Makam Pahlawan itu. Itu yang nampak. Tapi pahlawan-pahlawan yang tidak nampak, pahlawan-pahlawan yang tidak tercatat itu berjutaan orang, Pak Eri. Betul. Seperti itu. Umat Islam itu ya, tokoh masyarakat apa semuanya ya. Oleh karena itulah kita ingin mengembalikan lagi, Pak Eri. Mengembalikan on the track kiblat bangsa kita ini, Pak Eri. Apa kiblat bangsa kita ini? Kiblat politik ya. Iya. Kiblat bangsa kita ini adalah yang disepakati oleh the founding parent kita. Itulah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Pak Eri. Melindungi segenap tumpah darah. Pertanyaan apakah tumpah darah, apakah rakyat terlindungi hari ini? Belum, Pak Eri. Mencerdaskan, apakah mencerdaskan 10 tahun dipimpin oleh Jokowi semakin terpuruk pendidikan kita. Apalagi menteri yang terakhir, ya Nadiem, menteri yang nggak jelas asal usulnya, ya kan, pendidikannya mau rubah sistem pendidikan kita, bidang pendidikan, sejahtera kita nggak sejahtera, pengangguran banyak hari ini, Pak Eri, kita diambang resesi sekarang ini. Pak Prabowo ini kan mencuci piring yang sudah berantakan, Pak Eri. Beban yang ditinggalkan oleh rejim Jokowi 10 tahun ini luar biasa, Pak Eri. Oleh karena itu, kita tidak bisa, Pak Eri, tinggal diam.
Oleh karenanya kehadiran Masyumi kembali ini, ya kan, kita tentu akan mendukunglah, memperjuangkan ide-ide gagasan-gagasan besar Pak Prabowo sebagaimana yang dia kemukakan baik dalam pidatonya, baik dalam kesempatannya. Memang yang masalahnya adalah belum terimplementasi, Pak Eri. Betul. Belum ada yang mengeksekusi ini. Sekarang ini sepi lagi pagar laut, rame tapi sepi lagi kan. Belum ada. Kita minta betul kepada tokoh elit seperti itu bertanggung jawab loh. Iya kan? Kayak pagar laut, sepikar laut dan lain sebagainya itu, Pak. Dan lain-lain banyak proyek program model kayak PIX ini banyak di daerah-daerah kita lain juga cukup banyak. Banyak. Jadi tidak boleh lagi kayak kemarin kalau Masyumi berkuasa, Masyumi diberikan kesempatan, insya Allah ya kan tidak akan terjadi, Pak Eri. Ya, tidak akan terjadi. Kita ingin betul-betul nilai-nilai moral, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama yang kita yakini Islam, karena kita yakin Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu menyelesaikan problem kebangsaan kita ini, karena banyak orang nggak tahu saja. Sama kayak dakwah Rasulullah pada waktu itu, karena ini bulan puasa. Kenapa tidak meminta para malaikat menghancurkan, membalikkan, ya kan, penduduk yang pada waktu itu yang melempar. Rasul kan menyatakan penduduk Taif, jangan, mereka belum tahu. Karena belum tahu. Ya, belum tahu. Dimaafkan. Ya. Sama, Pak Eri. Sekarang ini orang anti kita ini kena bukan apa-apa, kena belum tahu. Belum tahu Islam. Betapa ajaran Islam, terutama di bidang politik itu memberikan kerahmatan lil alamin itu. Insya Allah. Masyumi bisa ya. Nah, oleh karena itu kita harus berjuang keras nih, kawan-kawan. Segera bangkit sekarang hari ini. Segera bergerak, tidak boleh berpangku tangan lagi. Bergerak. Ya. Dekatkan masyarakat, dekatkan diri kita kepada organisasi-organisasi Islam, dekatkan diri kita pada masjid-masjid, musola-musola untuk merapatkan barisan. Kita tidak tahu ke depan terjadi apapun. Betul. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri, Pak Eri. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SAMH. Tadi sudah menjelaskan bagaimana sedikit sejarah singkat Masyumi dan sampai dengan perubahan logo yang sehari ini baru kita ulang terima. Lagi ya, lama hari ini kita. Ya, hari ini begitulah kira-kira logonya ada kotak dan tulisan partai, berbeda dengan logo yang sebelumnya, yang awal. Yang sebelumnya ini, lagi ini. Yang sebelumnya yang paling awal, yang paling pertama kali dibentuk oleh ormas-ormas Islam, Partai Masyumi, lambangnya seperti ini, logonya seperti ini. Ini sekarang kembali. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dan harapan dari Pak Ketum kepada teman-teman di daerah semuanya, karena perubahan logo ini dan juga tentunya urusan terpaksa ada kos sedikit, nggak apa-apa lah. Oh gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Artinya dengan perubahan logo ini karena banyak perubahan. Kop surat berubah, stempel berubah, pelang nama berubah, nggak apa-apa. Artinya ada biaya sedikit, itu memang nggak ada masalah gitu ya. Yang kita harapkan adalah teman-teman di daerah selalu terus menyerukan perubahan logo ini, logo kembali ke logo awal seperti Masyumi pertama gitu. Dengan demikian kita bangkit kembali, betul-betul rebound kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.